Halo, kita semua di sini pasti pernah dong ya tergabung dalam suatu kelompok, entah itu sebagai ketua atau anggotanya, entah itu kelompok besar maupun kelompok kecil. Tapi kalian semua tahu nggak sih kalau ternyata ada loh cara berpartisipasi yang benar dalam suatu kelompok? Mau tahu? Tapi sebelumnya kita akan masuk ke pembahasan tentang apa sih itu komunikasi kelompok. Nah, sebelum masuk ke penjelasan juga, kita pasti semua harus tahu dong apa sih itu kelompok, dan pastinya kita udah nggak lazim lagi dengan kalimat tim. Namun, apa sih perbedaan di antara keduanya? Kita mulai dengan definisi kelompok. Menurut seorang ahli, kelompok adalah 3 orang atau lebih yang berinteraksi sekian lama, bergantung satu sama lain, dan mengikuti aturan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan untuk tim sendiri, menurut seorang ahli, adalah sebuah jenis kelompok khusus yang dicirikan dengan anggota yang memiliki sumber daya berbeda, saling melengkapi, dan saling memiliki identitas bersama yang kuat. Oke, untuk lebih mudahnya, aku akan paparkan contoh kelompok dan tim. Contoh dari kelompok itu adalah kelompok belajar, dan tim adalah tim sepak bola yang terdiri dari beberapa orang dengan sumber daya berbeda untuk mencapai satu kemenangan. Lalu kita akan masuk ke faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi kelompok. Faktor-faktor ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada faktor situasional yang terdiri dari ukuran dan kepemimpinan kelompok, juga faktor personal yang terdiri dari kebutuhan personal anggota kelompok serta peran anggota kelompok. Oke, kita akan mulai dengan faktor situasional yang pertama, yaitu ukuran kelompok. Kenapa sih ukuran kelompok dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi kelompok? Kebanyakan peneliti mengartikan bahwa sebuah kelompok kecil memiliki paling tidak 3 dan tidak lebih dari 12 atau 15 anggota, karena semakin besar suatu kelompok, semakin renggang pula hubungannya. Yang kedua dari faktor situasional adalah kepemimpinan dalam kelompok. Ternyata jenis kepemimpinan dalam kelompok juga berpengaruh loh terhadap efektivitas komunikasi dalam kelompok itu. Jenis kepemimpinan ada 3. Yang pertama adalah otoriter, yang kedua adalah demokratis, dan yang terakhir adalah acuh tak acuh. Kenapa sih jenis kepemimpinan sangat berpengaruh? Karena kepemimpinan dalam kelompok memiliki 2 fungsi utama, yaitu menjaga kesatuan kelompok, dan yang kedua adalah mendorong produktivitas kelompok. Selanjutnya ada faktor personal, yaitu kebutuhan personal anggota kelompok. Seseorang bergabung dalam kelompok untuk mengejar kebutuhan individu dalam konteks sosial. Di antara lain ada kebutuhan bersosialisasi dan pertemanan, juga ada kebutuhan untuk dukungan, pengembangan, dan perubahan pribadi, juga ada kebutuhan untuk pertumbuhan rohani, dan terakhir adalah kebutuhan untuk keuntungan ekonomi. Dan yang terakhir dari faktor personal adalah peran anggota kelompok. Menurut seorang ahli, peran anggota dalam kelompok terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah peranan tugas. Tugasnya adalah memperlancar pelaksanaan pekerjaan. Contohnya adalah menawarkan gagasan, mengemukakan metode dan rencana, meminta informasi dan pendapat, mendorong orang untuk maju, dan menangani sesuai prosedur. Yang kedua adalah peranan pemeliharaan. Tugasnya adalah menjaga keutuhan tim. Contohnya dengan memberi pujian, menunjukkan kehangatan dan dukungan, menengahi perbedaan, mendengarkan orang lain, dan menerima keputusan kelompok. Dan yang terakhir adalah peranan mengganggu. Tugasnya adalah menghalangi kelompok menyelesaikan tugas dan mengurangi minat anggota kelompok untuk bersatu. Contohnya adalah menyerang kedudukan seseorang, menentang gagasan kelompok dengan alasan pribadi, juga mencemooh dan berkelakar secara kasar dan tidak sopan. Nah, ternyata itu loh faktor-faktor yang mempengaruhi
komunikasi dalam kelompok kamu. Yuk lebih diperhatikan lagi. Nah, kita sudah sampai pada pembahasan bagaimana sih cara berpartisipasi yang benar dalam kelompok. Yang pertama adalah berorientasilah pada kelompok, yaitu dengan cara fokus pada tujuan kelompok, bukan individu, tanpa kehilangan nilai-nilai dan kepercayaan individu. Yang kedua adalah pusatkan konflik pada masalahnya. Jika ditemukan suatu konflik dalam kelompok, pisahkan orang dari perilakunya dan fokuslah pada solusi, agar tidak memecah belah suatu kelompok pada ujungnya. Yang ketiga adalah bersikaplah tanpa prasangka secara kritis. Tunda kesimpulan sampai mendengar berbagai sudut pandang. Jangan sampai kamu hanya mendengar dari satu sudut pandang dan menyalahkan yang lainnya. Yang terakhir adalah pastikan pemahaman. Cek dan dicek lagi pemahaman kelompok akan gagasan kita dan pemahaman kita akan gagasan anggota lain. Nah, selesai sudah pembahasan kita pada hari ini tentang komunikasi kelompok. Jadi bagaimana? Apakah kamu sudah menerapkan semuanya dalam kelompok kamu?